Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada kesempatan siang hari ini dalam perkuliahan medan elektromagnetik. Kemarin kita sudah membahas mengenai vektor ataupun vektor analisis, pertama untuk mengalihkan cross product, dot product, dan mencari sudut antara dua vektor. Sekarang kita mau masuk ke hal berikutnya yaitu mana nih? Sorry ya, mana tadi? Dapat. Saya mau share screen. Ya, ini udah ya. Share screen-nya belum ya? Oh, ini dah. Jadi kita mau membicarakan mengenai electric charge atau muatan listrik dan hukum Coulomb. Pertama kita membahas apa itu muatan. Jadi muatan itu adalah eh, sesuatu yang memiliki polaritas atau sesuatu yang memiliki gaya terhadap muatan yang lain. Jadi kalau ada muatan, maka dia akan memiliki ikatan ataupun gaya dengan muatan yang lain. Contohnya sebuah elektron, muatan elektron, salah satu daripada jenis muatan itu eh, memiliki elektron memiliki muatan sebesar 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Kolom itu sendiri adalah satuan daripada muatan listrik. Jadi muatan itu eh, kalau udah satu kolom itu udah sangat besar gitu. Bayangkan elektron saja, satu elektron itu pangkat minus 19 kolom muatannya. Kemudian eh, ada dua tipe muatan, yaitu positive charge atau muatan positif yang merupakan tipe elektron. Kemudian ada negatif charge yang merupakan muatan negatif. Dan muatan-muatan ini nilainya selalu selalu tetap. Jadi nggak akan mungkin sebuah muatan negatif berubah menjadi positif dan begitu juga sebaliknya. Nah, ini kita ada suatu dalam suatu atom itu ada muatan negatif dan positif. Nah, kemudian eh, dia bersatu dan jumlahnya itu akan sama. Apabila muatan positif dan muatan negatif sama dalam suatu inti atom, maka dia akan bersifat netral dan stabil. Kemudian ada gaya listrik. Gaya listrik itu dari muatan-muatan tadi, yaitu muatan negatif dan muatan positif. Kalau muatan positif atau disebut dengan proton, jika kedua-duanya muatan itu sama, positif, maka dia akan saling tolak menolak atau bergerak saling menjauhi. Berbeda dengan kalau muatan itu adalah positif dan negatif, maka dia akan saling saling mendekati. Kemudian dalam hukum Coulomb memberikan gaya listrik antara dua buah muatan. Kemarin sudah kita bicarakan juga ya, bahwa gaya sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Jadi berbanding terbalik dengan jarak antara dua muatan tersebut. Jadi kalau ada dua muatan, muatannya Q1 dan Q2, jaraknya R, maka gaya yang diperoleh ataupun gaya yang terjadi antara dua muatan itu yaitu K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Semakin jauh jaraknya pasti gayanya juga akan semakin kecil, sebesar kuadrat daripada jaraknya. Jadi K adalah konstanta kolom 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ini untuk menetralkan
satu buah elektron tadi yang 9 ke 10 pangkat minus 9. Q1 muatan 1, Q2 adalah muatan 2, kemudian R adalah jarak antara dua muatan tersebut. Contohnya itu jika dua muatan yang dipisahkan dengan jarak R dan gaya yang terjadi pada satu sama lainnya adalah F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, sama seperti rumus yang tadi ya. Rumus yang tadi, jika R-nya didua kalikan atau double, maka F itu akan menjadi seperempat kalinya. Jadi kalau R-nya di 4 kalikan berarti gayanya akan menjadi 1/16 kali dan seterusnya. Kemudian jika Q1 didua kalikan muatannya, besar muatannya, maka gayanya akan menjadi 2 kali. Jika Q1 dan Q2 menjadi masing-masing didabelkan 2 kali, maka dia akan eh, menjadi 4 kali lipat. Contoh yang kedua adalah sebuah massa 40 gram, massa yang bermuatan ya maksudnya. Kemudian terdiri dari 1,3 mikrokolom dan ditempatkan 50 cm. Kemudian mendapatkan gaya gravitasi antara dua massa tersebut terhadap gaya listriknya. Jadi gaya listriknya mendapatkan gaya gravitasi juga dengan mengabaikan gaya antara dua massa dengan bumi, maka dapat diperoleh Fg itu adalah G gravitasi kali M1 kali M2 per R kuadrat sama dengan 6,67 ke 10 pangkat minus 11 kali masing-masing masanya itu 0,04 per 0,5 kuadrat. Jadi diperoleh 0,324 Newton. Ini contoh yang ketiga, kalau muatan itu berbeda jarak, kemudian berbeda sudut juga, maka dia akan memperoleh gaya resultan ataupun penjumlahan daripada masing-masing muatan yang mempengaruhinya. Jadi kalau kita lihat ini antara muatan 1 minus 5 mikrokolom dan muatan 2 minus 4 mikrokolom, maka terhadap muatan 5 mikrokolom akan diperoleh gaya sebesar F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Sementara R sendiri adalah 20 kuadrat dan 20 kuadrat. Itu sebesar 28 cm. Nah, maka F1 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kalikan muatan pertama kalikan muatan kedua dibagi dengan jaraknya sama dengan 4,5 Newton. Sedangkan F2 adalah 9 kali 10 pangkat 9 kalikan 5 mikrokolom kalikan 4 kali 10 pangkat minus 6 yang ini yaitu sebesar 2,3 Newton. Jadi oleh muatan pertama sebesar 4,5 Newton, oleh muatan kedua sebesar 2,3 Newton. Kemudian F1 dan F2 harus dijumlahkan secara vektor, yaitu dengan satu arahnya ke kiri sebesar 2,3 kali cos 45 derajat. Itu sama dengan 1,6. Kemudian yang satu lagi arahnya juga ke kiri sebesar minus 2,9. Satu 1,6 ke kanan, yang satu minus 2,9 ke kiri. Jadi kalau minus itu berarti kalau minus ke kiri berarti dia jadinya ke kanan. Maka dijumlahkan F1 minus 4,5, kemudian juga F2 adalah sebesar 1,6, maka dijumlahkan hasilnya adalah gaya bersihnya atau F-netnya adalah minus 2,9 dan minus 1,6. Tinggal kita jumlahkan secara vektor, tidak bisa dijumlahkan secara langsung ya. Jangan 2,9 ditambahkan 1,6 langsung. 2,9 tambah 1,6 kuadrat sama dengan 3,31 Newton. Jadi gaya yang terjadi pada muatan yang 5 mikrokolom tadi adalah sebesar 3,31 Newton. Sama dengan
sudut antara em, gaya dengan muatan tadi adalah sebesar eh, 209 derajat di antara gaya dengan muatannya. Ini juga contohnya untuk dua buah muatan, satu Q yang arahnya ke kiri, satu lagi arahnya ke kanan. Kemudian di sini ada sudutnya antara dua muatan itu sebesar 20 derajat. Berarti kalau dibagi dua dia 10 dan 10 derajat. Nah, sudut siku-sikunya. Maka L 30 cm karena ini berupa segitiga sama kaki. Sehingga R-nya itu menjadi atau jarak antara dua muatan ini adalah 2 kali 30 sin 10 kuadrat. Sorry, 2 kali 30 sin 10 atau 10,4 cm. Kenapa dua kali? Karena ini dibagi dua tadi. Yang 30 sin 10 sama 30 sin 10 satu lagi. Sehingga FE itu sama dengan K kali satu kali kedua per R kuadrat sama dengan K kali kuadrat per R kuadrat. Karena Q1 dan Q2 itu nilainya sama. Kemudian ini kita gambarkan gayanya sehingga T sin 80 derajat sama dengan 0,08. Kemudian berarti T sama dengan 0,08 dibagikan sin 80 sama dengan 0,081 Newton. Kemudian FE yang ke kiri yaitu T kali cos 80 derajat berarti K kali Q kuadrat per 0,104 kuadrat sama dengan 0,081 cos 80 derajat. Hasilnya adalah 1,3 kali 10 pangkat minus 7 kolom. Ini semuanya contoh mengenai gaya atau hukum kolom yang melatar belakangi gaya listrik. Jadi adanya medan listrik itu adalah karena adanya gaya kolom antara muatan-muatan listrik. Misalnya suatu penghantar yang memiliki muatan, memiliki aliran muatan listrik di dalamnya, maka akan timbul gaya pada penghantar tersebut. Nah, gaya yang terjadi sebagaimana hukum daripada hukum tangan kanan yang menghubungkan gaya medan magnet dan arus. Jadi di situ kan kita pergunakan eh, gaya dari muatan-muatan atau hukum kolom ini. Jadi penerapannya pada hal demikian. Kemudian, baiklah, eh, ini juga menunjukkan hukum kolom yang merupakan gaya dari muatan-muatan listrik. Kemudian dari hukum kolom ini akan muncul namanya electric field density atau intensitas medan listrik. Electric field intensity is the force per unit charge when placed in electric field. Jadi sebuah gaya per satuan muatan jika muatan tersebut diletakkan di dalam medan listrik tersebut. Maka dia akan mengalami medan listrik sebesar F per
eh, Q, atau dalam bentuk vektor sama dengan E sama dengan Q kali R dikurang R aksen per 4pi E0 per besar vektor R dikurang R aksen pangkat 3. Jika kita memiliki lebih dari dua titik muatan titik, maka di sini akan ada Q, kemudian ada untuk muatan satu muatan titik, kemudian line charge atau muatan garis, ada beberapa titik, garis itu terdiri dari beberapa titik, kemudian juga ada muatan permukaan atau muatan bidang, kemudian ada muatan volume. Kemudian eh, elemen muatan atau DQ, DQ ini artinya penjumlahan semua muatan-muatan yang ada, dan the total charge Q berdasarkan distribusi distribusi yang diperoleh dengan melakukan integral ya, dq sama dengan rho v kali dv, artinya eh, apa perubahan muatan ataupun muatan ini, jumlah dari pemuatan itu adalah muatan volume, sorry, bukan muatan volume tapi volume dikalikan dengan perubahan volumenya atau bagian kecil daripada volume. dv ini menyatakan bagian kecil atau pecahan dari volume-volume. Jadi volume itu, kalau misalnya volume dalam suatu tempat itu dipecah-pecah menjadi bagian-bagian sangat kecil. Jadi kalau 1 meter kubik dipecah menjadi lebih dari mikrometer kubik. Sehingga akan diperoleh Q itu adalah muatan yang ada di dalamnya itu adalah integral dari rho V kali dV atau muatan volumenya. Kemudian intensitas medan listrik pada setiap muatan, pada setiap distribusi muatan dari rho L, rho S, dan rho V. Jadi rho L itu adalah muatan garis, kemudian rho S muatan bidang, kemudian rho V adalah muatan volume, merupakan atau bisa dijumlahkan dengan kontribusi medan muatan titik atau distribusi daripada setiap muatan yang ada di muatan garis, muatan bidang, dan muatan volume tadi. Maka E sama dengan rho L kali DL per 4pi E0 R kuadrat AR untuk muatan garis. Kemudian untuk muatan permukaan atau muatan bidang, rho S kali DS per 4pi E0 R kuadrat AR. Kemudian apa tuh kerapatan flux listrik? Kerapatan flux listrik dapat diperoleh dengan eh, mengoperasikan eh, apa namanya E0 ini permitivitas ruang hampa dikalikan dengan medan listrik itu. Sehingga flux listrik atau C dalam sebuah intensitas medan listrik atau density itu adalah integral dari densitas atau kepadatan dikalikan dengan eh, ds, atau ds ini permukaan permukaan daripada bidang tersebut. Kerapatan muatan dalam permukaan tersebut dikalikan dengan permukaan. Medan vektor dari kerapatan ini atau densitas ini disebut dengan electric flux density dan diukur menggunakan metode elemen hingga. Sehingga sebuah permukaan atau bidang yang tidak terbatas dan mempunyai flux density atau kerapatan fluxnya itu ya sebesar rho S per 2 kali AN. Kemudian jika berupa muatan volume yang tersebar dalam suatu volume, maka kerapatannya adalah rho V kali dV per 4pi R kuadrat AR. 4pi R kuadrat ini menunjukkan volume ya, volumenya daripada ruang yang ditempati oleh muatan itu.
Nah, ini hukum Gauss. Hukum Gauss ini menyatakan total flux listrik pada suatu permukaan yang tertutup sama dengan total muatan pada permukaan tersebut. Nah, ini perlu kita ini lagi tadi ada permukaan tertutup, tapi juga sini ada eh, muatan yang dilingkupi oleh permukaan itu. Jadi muatan tertutup sama dengan muatan yang dilingkupi oleh permukaan itu. Atau eh, C sama dengan Q enclosed. C sama dengan integral tertutup dari DC sama dengan integral tertutup untuk batasan S dari D kali DS. Atau total muatannya adalah sama dengan Q sama dengan rho V kali dV. Dengan didivergensikan, maka integral D kali ds sama dengan integral divergensi daripada D dV. Kemudian dengan membandingkan dua buah volume integral daripada persamaan 1 dan 2, maka diperoleh rho V sama dengan divergens daripada D, atau disebut dengan hukum Maxwell, persamaan Maxwell yang pertama. Kemudian eh, hukum Maxwell juga atau persamaan Maxwell juga menunjukkan bahwa muatan volume, kepadatan muatan volume atau densitas muatan volume adalah sama dengan divergensi daripada kerapatan fluksi listrik. Jadi kerapatan muatan volume itu adalah divergensi daripada kerapatan muatan listrik. Kemudian kita masuk ke elektrik potensial. Elektrik potensial atau potensial listrik, kita sering mendengarnya ya, potensial-potensial atau disebut juga dengan tegangan. Electric field intensity, jadi intensitas medan listrik E pada sebuah distribusi muatan dapat diperoleh melalui hukum Coulomb atau menggunakan hukum Gauss jika distribusi muatan itu adalah simetrik. Simetrik itu artinya dia tersebar ke semua semua titik, tidak menumpuk dalam satu titik saja. Dan dikatakan simetri. Kita bisa memperoleh E tanpa melibatkan vektor dengan menggunakan eh, electric scalar potensial atau V. Jadi dari hukum Coulomb kita memiliki gaya pada muatan titik Q sebesar F sama dengan Q kali E. Jadi muatan tersebut ketika dipengaruhi oleh medan listrik pada muatan itu, maka kita kalikan antara muatan dengan medan listriknya, maka akan diperoleh gaya yang dialami oleh muatan tersebut. Kemudian total kerja yang dilakukan oleh energi potensial, total kerja yang dilakukan atau energi potensial yang dibutuhkan untuk menggerakkan muatan titik Q dari A ke B adalah W. W ini adalah kerja atau juga energi potensial sama dengan minus Q kali integral dari A ke B. A ini menggerakkan muatan titik dari A ke B dari E kali dl. Kenapa dia dl? Karena dia sifatnya menggerakkannya itu dalam satu arah. Beda kalau menggerakkannya itu dalam berbagai arah, maka dia akan dv. Berarti muatannya sudah dalam bentuk muatan volume. Kalau ini dalam bentuk muatan garis. Kemudian kalau persamaan di atas yaitu W sama dengan minus Q integral A ke B dari E dl dibagi, maka Q atau muatan memberikan energi potensial per unitnya, per unit muatan atau per satuan muatan yaitu W per Q
sama dengan integral dari A ke B E kali dl atau tegangan atau potensial dari A ke B. Jadi tegangan dari A ke B adalah energi yang dibutuhkan untuk mengangkut atau menggerakkan muatan dari A ke B. Jadi kalau ada potensial dari eh, kabel misalkan potensial dari R ke S, berarti kalau 220.000 volt berarti 20.000 joule per kolom energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan setiap muatannya itu 20.000 joule setiap kolomnya, kolom muatan yang dipindahkannya. Zoom lagi. Ya, Pak? Ya, Pak Jonathan? Ini juga Oke, jadi itulah definisi daripada potensial. Ada yang bisa menjelaskan kembali apa itu potensial listrik? Oke, tidak ada. Oke, nanti Anda baca lagi untuk memahaminya. Kemudian jika potensial AB itu negatif, itu menunjukkan bahwa kehilangan energi potensial untuk menggerakkan muatan dari A ke B atau kerja dilakukan oleh medan listrik. Kalau positif berarti dia energi yang dihasilkan, hasilkan energi yang dihasilkan untuk menggerakkan muatan dari satu titik ke titik yang lainnya. Kemudian potensial atau pada beberapa titik, potensial beberapa titik pada muatan Q dari titik asal adalah V sama dengan Q per 4pi N0 kali R. Jadi kalau titik asalnya itu adalah muatannya adalah 0. Jadi titik asal itu muatannya adalah 0. Potensial pada beberapa titik, pada potensial dari beberapa titik adalah perbedaan potensial antara eh, titik-titik dan sebuah titik yang dipilih. Jadi kalau titik antara A dan B berarti antara titik A dan titik yang dipilih dan titik B yang merupakan potensialnya adalah 0. Jadi maksudnya potensial di suatu katakanlah VA atau potensial A adalah energi yang digunakan diperlukan untuk memindahkan potensial dari titik 0 yang bermuatan 0 kepada titik titik A. Itulah potensial daripada A. Dengan mengasumsikan bahwa potensial 0 itu adalah eh, tidak dapat dihitung, pada potensial pada jarak R dari titik muatan titik merupakan kerja yang dilakukan persatuan muatan oleh sebuah eh, muatan, sebuah gaya eksternal untuk mentransfer atau memindahkan muatan titik dari titik tak hingga kepada suatu titik. Dan samanya adalah V sama dengan minus E kali dl dengan asalnya tak hingga kepada R. R ini adalah posisi muatan titik dari titik asal.
Titik asal itu 0,0. Jika banyak muatan yang mau dipindahkan Q1, Q2, Q3, dan seterusnya, maka ada R1, R2, dan R3, di mana masing-masing muatan tersebut tentunya berjarak R daripada tempat dia mau dipindahkan. Jadi kalau dia VA atau tegangan A adalah energi yang digunakan untuk memindahkan muatan dari titik yang tidak terhingga tadi ke titik A. VB adalah energi yang digunakan untuk memindahkan muatan titik dari suatu muatan ke eh, titik B dan seterusnya. Atau VR, potensial pada jarak R sama dengan 1/4 pi E0 kali sigma 1 sampai 0 untuk QK per R dikurang RK. Jika ada muatan yang kontinu, distribusi muatan kontinu, kontinu itu artinya tidak terputus, muatan tersebut tidak berkelompok-kelompok tapi secara merata, akan mendahului muatan pada potensial vektor R menjadi VR sama dengan 1/4 pi N0 integral rho L kali R aksen DL per harga mutlak R dikurang R aksen. Itu untuk muatan titik, sedangkan untuk muatan bidang rho S kali R aksen D S aksen dikurang R dikurang R aksen. Sekarang hubungan antara medan listrik dan potensial listrik. Perbedaan potensial antara titik A dan B eh, merupakan VAB, adalah VAB sama dengan minus VBA, atau energi yang digunakan untuk memindahkan muatan dari A ke B itu sama dengan minus daripada energi yang digunakan untuk memindahkan dari B ke A. Jadi kebalikan potensial adalah negatif dari potensial itu. Kemudian VAB sama dengan integral dari A ke B E kali DL. DL itu adalah jarak dari A ke B. Dan VBA adalah integral dari B ke A E kali DL. L itu adalah dari B ke A. VA tambah VBA, VAB tambah VBA sama dengan integral tertutup dari E DL. DL itu tertutup, artinya dari A ke B, kemudian dari B ke A lagi, itu sama dengan 0. Jadi medan listrik yang terjadi antara suatu ruang tertutup itu adalah, tegangan listrik antara titik itu dengan kemudian titik lainnya, misalnya dari A ke B, kemudian dari B ke A itu sama dengan 0. Jadi kalau energi yang digunakan untuk memindahkan muatan dari satu tempat ke tempat lain, kemudian dari tempat lain ke tempat itu lagi, itu sama dengan 0. Jadi kalau kita membawa suatu muatan ke suatu tempat, ke suatu titik, kemudian membawanya lagi ke tempat titik asalnya, itu sama dengan 0. Atau potensial antara titik tersebut dengan titik itu sendiri adalah 0. Itulah untuk mendasari hubung singkat, yaitu hubungan antara dua titik yang titik itu berhimpit, atau titik satu dengan titik lain itu berhimpit. Misal titik A dengan titik B itu berhimpit, maka potensial A dan B itu sama dengan 0. Jadi itulah pengertian mengenai potensial listrik. Masih banyak lagi nih yang perlu dibahas tadi dari medan listrik, kemudian hukum Coulomb, sama potensial. Nah, semuanya ini menggunakan analisis dengan rumus-rumus matematika sebenarnya. Jadi Anda mungkin cukup memahami, kemudian membaca lagi lah buku, bagaimana menghubungkan rumus matematika tersebut dengan eh, teori-teori yang ada. Contohnya medan listrik tadi kan, bahwa adalah perkalian antara muatan dengan medan listriknya. Jadi kalau suatu muatan mengalami medan
pengaruh medan listrik, maka gaya listriknya adalah medan kali besar muatan tersebut. Itulah yang mendasari teori-teori tadi. Ini asalnya adalah berupa rumusan-rumusan matematika. Kenapa? Karena memang pengaruh dari medan listrik itu nggak bisa dilihat tanpa kita menghitungnya. Tidak bisa dilihat. Hanya bisa dirasakan. Misalnya adalah potensial. Potensial itu akan terjadi antara dua titik itu hanya bisa diukur ya. Diukur. Tapi secara kasat mata kita tidak tahu potensial A dan B itu mana yang lebih tinggi, mana yang positif dan mana yang negatif. Jadi kita eh, harus menghitungnya. Harus menghitungnya dengan menggunakan rumus-rumus matematika atau persamaan-persamaan matematika. Oke, saya kira itu yang menjadi pokok pembahasan kita pada hari ini mengenai intensitas medan listrik, kemudian juga potensial, dan juga hukum Coulomb. Nah, saya kira Anda bisa eh, membacanya literatur lebih banyak lagi untuk lebih paham. Karena apa? Karena analisis daripada rumus-rumus tersebut, kalau kita turunkan satu persatu, maka satu rumus saja tidak siap kita untuk menurunkannya. Makanya saya cukup bacakan atau sampaikan yang menjadi rumus akhirnya. Kalau kita mau turunkan satu-satu dari rumus-rumus ini, maka satu rumusan ini sangat sangat panjang. Ya. Makanya ketika potensial listrik atau tegangan listrik V itu kita sudah mendapatkan rumusnya saja, rumusnya saja, tidak kita turunkan satu persatu. Itu Anda menurunkannya, mengetahui asalnya, maka Anda perlu membaca lagi, membaca bagaimana menurunkan potensial listrik, kemudian juga medan listrik, eh, gaya Coulomb, dan lain sebagainya. Oke, saya rasa itu saja yang pembahasan kita pada kesempatan siang hari ini. Dipersilakan untuk membuka kameranya sebentar ya. View gallery. Oke, ada 24 orang ya, 23, berarti 24 dengan saya. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Siang, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Pak, Selamat. selamat kuliah. Ya, misi.